Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tidak pernah bosan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan dalam memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salam beserta salawat para junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Manusia yang menyatukan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Manusia yang menyatukan antara kulit hitam dengan kulit putih. Saudara-saudariku seiman, adapun tema dalam ceramah ini adalah wahai kaum muslimin, kematian sedang mengejarmu. Teman-teman sekalian, ada sebuah fenomena yang kita tidak bisa menghindar darinya, dan itu adalah kematian. Risalah kematian ini akan kami sampaikan kepada para pemimpin ataupun masyarakat, anak muda ataupun orang tua, orang bodoh ataupun orang pintar, perempuan ataupun laki-laki, sadarlah bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita akan berpulang dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita kumpulkan di dunia ini, mulai dari pernak-pernik yang mewah seperti mobil yang mewah, perhiasan yang mewah, semua itu kita akan tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan tiga, yaitu keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dan akan pulang dua, keluarganya. Cinta-cinta seorang istri kepada suami tidak akan menemui suaminya di kuburan. Begitu pula dengan orang tua kita, teman dengan teman kita, anak-anak kita, semua akan pulang meninggalkan kita. Dan begitu halnya dengan harta, mobil mewah yang hanya bisa diparkir di pagar kuburan, semua akan pulang dan hanya akan menjadi harta warisan. Dan yang tinggal hanyalah satu, yaitu amal kita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melihat seorang jenazah yang dibawa oleh beberapa orang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang mereka lakukan? Maka para sahabat menjawab, mereka sedang menggali kubur ya Rasulullah, mereka sedang memasukkan jenazah. Maka seketika Rasulullah SAW pergi ke sana dan duduk di depan liang lahat dan meletakkan lututnya di tanah. Kemudian saya pun datang, kata periwayat hadis ini, saya pun datang dan bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Maka saya melihat Rasulullah tidak menjawab dan kemudian menangis dan membasahi tanah. Kemudian berkata, saudara-saudariku, untuk ini kalian harus punya persiapan. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kalian kepada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna sesuai yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan dizalimi. Teman-teman sekalian, jika hari ini kita melihat saudara-saudari kita dibungkus dengan kain kafan lalu meninggal dunia, kemudian kita mengantarkannya ke peristirahatan terakhir sebagaimana yang mungkin pernah kita lakukan, maka ingatlah bahwa suatu saat kita yang akan diantar, suatu saat kita yang akan dibungkus dengan kain kafan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kafa bil mauti dzakira, cukuplah kematian menjadi pengingat bagi orang-orang. Betapa banyak anak muda yang masih muda tetapi sudah dipikul di keranda jenazah. Maka dari itu, jika kita mengingat kematian, maka niscaya kematian ini akan menjadi pengontrol dalam kehidupan kita. Kita akan meninggalkan larangan Allah, dan bahkan yang mubah kita juga akan meninggalkannya.
Dan ingatlah kata Uwais Al-Qarni yang mengatakan kepada penduduk Kufa, kota yang dimana dia meninggal di dalamnya. Beliau berkata, wahai penduduk Kufa, sesungguhnya ketika kalian tidur maka kalian sedang berbantal dengan kematian. Oleh karena itu apabila kalian masih hidup, maka ingatlah bahwa suatu saat kalian tidak akan bangun lagi. Saudara-saudariku seiman, sebagai penutup dalam ceramah ini adalah kita sebagai orang beriman, rukun iman kita adalah salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Dan salah satu rentetan dari itu adalah kematian. Kemudian alam barzakh, kemudian hari kiamat, timbangan baik dan buruk, kemudian surga dan neraka. Dan penentuan itu semua ada pada sekarang. Ada saat kita masih hidup di dunia ini. Maka jadilah seperti Bilal. Ketika ditanya, wahai Bilal, apa pendapatmu tentang kematian? Maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Apa yang perlu saya takutkan? Bukankah dari tidur sampai dengan bangunnya itu adalah kebaikan? Semuanya adalah kebaikan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saudara-saudariku seiman, mungkin sampai di sini ceramah yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.